Bismillahirrahmanirrahim. Nurun yuksyafu laka bihi an asarihi wa nurun yuksyafu laka bihi an awsafihi. Iku nurun mustaudaun fil qulub madaduhu an-nuru al-warid min khazainil ghuyub. Nurun utawi cahaya mustaudaun musawai naat isim nakirah jadi mubtada musawai naat mustaudaun kang den titipake apa nur fil qulubi ing dalem fil qulubi den titipake fil qulubi kang tetep ing dalem ati. Nurun mustaudaun fil qulub khabare iku madaduhu utawi pira-pira bentangane utawa bantuane madad. Suatu bentangan bantuan secara maknawi dari Allah Subhanahu wa ta'ala iku madadu utawi madate bantuan kang den bentangake saking Allah iku an-nuru cahaya al-waridu kang warid kang tumeka min khazainil ghuyubi saking pira-pira gedhonge pira-pira ghaib. Cahaya yang dititipkan, diletakkan oleh Allah di dalam hati, bentangannya ya, yang menghubungkan ya ono sinyale tetap kabel sinyale adalah cahaya yang datang dari gedungnya Allah yang samar, yang tahu hanya Allah. Nurun utawi cahaya yuksyafu kang den buka laka manfaat maring sira apa bihin nur an asarihi. Nurun yuksyafu laka bihi an asarihi wa nurun yuksyafu laka bihi an awsafihi. Nurun utawi cahaya yuksyafu kang den buka laka manfaat maring sira apa binur iku an asarihi saking pira-pira labet kang nuduhake kekuasaan kudrat iradate Allah. Asar itu ya makhluk ini, asar mukawanat asar itu sama, menunjukkan kudrat iradatnya Allah, termasuk Nur Muhammadi. Nur Muhammadi itu ya makhluknya Allah, termasuk asarihi, termasuk roh, arwah, termasuk makhluknya Allah, bukan yang kodim. Nek ono penceramah mengatakan roh itu kodim, ya keliru. Yang kodim hanyalah Allah, itu tauhid. Yang kodim hanyalah Allah. Ruh tetap hadis, makhluknya Allah, termasuk asarihi. Kalau makhluk itu disebut asarihi, Allah zat yang menciptakan muasir,
Kalau makhluk disebut mukawanat, Allah yang menciptakan adalah mukawin. Jadi sebagai mukobil, bandingan bahasa, makhluk ya kholik, asar muasir, kaun akwan mukawanat al mukawin. Wa nurun utawi cahaya yuksyafu kang den buka lahu elaka maring sira apa binur iku an ausofihi saking piro-piro sifate Allah ya. Cahaya yang dilimpahkan kepada seorang yang dikehendaki Allah ada kalanya terbentang dari apa? Dari cahaya yang merupakan ciptaane Allah, termasuk dari Nur Muhammad, lewat Nur Muhammad. Karena semua wali, semua para nabi, para rasul, semuanya lewat pintu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisu ghurfan aw rashfan minad diyami. Baik ada yang ngambilnya banyak, ada yang sedikit, ada yang hanya nyesep seperti madu, ono sing nyiduk dari lautan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad termasuk asarihi. Qultu aslun nur min haitsu wal kashfu fa nur al hissi yukshafu anil mahsusat wa nur al ma'nawi yuksafu anil mafhumat au taqul nurul hissi yukshafu anil awani wa nurul ma'ani yukshafu anil ma'ani wala ibrota bi ru'yatil awani khawiyatun anil ma'ani ya. Jadi ini apa, memandang sumber cahaya ada kalanya dibentangkan dari lewat makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard, nurus samawat munawwir ya. Sehingga Sayyiduna Syekh Abdullah Atustari, Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi perumpamaan cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad. Jadi yang menyampaikan konsep Nur Muhammad bukan yang pertama kali ya, kalau dari para peneliti barat ya, ataupun orang-orang yang berkiblat kepada Nicholson dan sebagainya, itu kan seringkali menyebutnya yang berbapak Nur Muhammad itu kan disebut Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Jadi konsep itu sudah ada karena memang sumbernya dari hadis, meskipun hadisnya dikatakan bermasalah. Seperti Sayyiduna Syekh Abdullah Sahal Atustari sudah menyebut dalam tafsirnya, Tafsirul A'zam ya, Tafsirul Qur'anil Azim ya, tipis, satu jilid tipis. Mathalu nurihi adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari runtutan ini, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Itu. Nurun yukshafu laka bi an asari wa nurun yukshafu laka bi an ausofihi. Rubbama waqafat, terkadang mandek apa al-qulubu piro-piro ati ma'al anwari ing dalem sartane piro-piro cahaya ya. Kadang orang yang berangkat
berjalan menuju kehadirat Allah, mujahadah, riyadhah, ya, diiming-imingi oleh Allah, hikmahnya ini, hikmahnya itu. Kadang berhenti, kok berhenti di situ, nggak diteruskan, ya. Oh, berarti ya kelasnya memang di situ. Meskipun itu anugerah Allah, ditawari ini, tawari itu, tawari oleh semua tumbuh-tumbuhan punya khasiat ini, khasiat itu, ditawari oleh mayat-mayat yang ada di kuburan untuk ini dan sebagainya, ditawari untuk ini itu, kok berhenti di situ dengan khasiat. Ya sudah, kelasnya di situ. Meskipun itu suatu kebaikan, suatu anugerah Allah. Ya iso dukun, cespleng itu juga anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, bagian dari Al-Anwar. Cuma dia berhenti di situ, tidak diteruskan. Tidak untuk taroki wa tazayud. Lah orang-orang yang wusul ketika ada godaan semacam itu terus melaju terus. Mboten ya Allah, sedaya kala wau adalah fitnah ingkang dalem tuju anta maksudi waridho kamatlubi, namung panjenengan faktini mahabbataka wa ma'rifatak, gak pingin iso ngene, gak iso pingin iso ngono, yang kawula inginkan hanya itu ma'rifatak, ridhoka, kama hujibat kaya oleh den aling-alingi apa anufusu pira-pira nafsu, bikasa ibil aghyari kelawan piro-piro makhluk kang kandel. Ini keindahan bahasa ya, kasbun, kasaif, suatu yang tebal. Makhluk merupakan hijab yang sangat tebal. Kalau cahaya lembut juga bisa menjadi hijab. Jadi pendek kata, hijab itu dibagi dua. Ada kalanya hijab nuroni, ada kalanya hijab zulmani. Nah, hijab nuroni seperti tadi itu. Di rakaat ini ya, niat awalnya sudah Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi, di tengah-tengah perjalanan ditawari ini, tawari itu, iso nyembuhkan ini dan sebagainya, mandek di situ. Nah, berarti namanya terkena hijab nuroni. Ada kalanya zulmani, hijab kegelapan, dengan ghaflah, dengan maksiat, dengan dosa menghalangi nafsu kita. Namanya hijab zulmani. Seperti Hadratus saya pernah ceritakan tentang Yisepuh, dalam riyadhahnya ya ditawari ini, tawari itu. Semua daun bercerita, saya bisa dijadikan obat untuk ini, obat untuk itu. Dijawab oleh Yisepuh, mboten ya Allah, ingkang dalem suwun mboten niku. Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi. Sehingga terus melaju terus wusul kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satru anwari saroir bikasa ifidwahir ijlalan laha antub tadala biwujudil idhar wa ayunati alaiha bilisanil istihar. Sadru anwari saroir utawi tutupe piro-piro cahayane, piro-piro daleme lubuk hati, iku bikasa ibidho wahiri, kelawan piro-piro perkara zahir kang kandel. Maksudnya kandel bisa dipanca indera. Ijlalan krono ngagungake laha maring anwarus saroir, ngagungake antub dadala ya, saking yento den serahake apa anwarus saroir biwujudil idhari,
kelawan wujude ngatokake ngedengake tajali wa ayunadi alaiha wa ayunada alaiha bilisanil istihar wa ayunada lan yento den undang opo alaiha utawa ayunadi lan yento undang-undang sapa munadi ngono ya ndak apa-apa alaiha ing atase anwarus saroir wa ayunadi lan yento den undang opo alaiha anwarus saroir bilisanil ishtihari kelawan lisan amrih kemasyhuran ya. Anwarus saroir hiya al ulum alladuniyah wal ma'arif ar-rabbaniyah wa yajma'uha ilmu rububiyah alladzi yajibu katmuhu an ghairi ahlihi ya. Anwarus saroir itu adalah ilmu-ilmu laduni yang dianugerahkan oleh Allah, kemakrifatan-kemakrifatan yang tidak boleh disebarluaskan kepada sembarang orang menurut mayoritas ulama. Kalau menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi ya, wong ilmu itu hakikatnya kebenaran dari Allah, maka akan mencari jalannya sendiri, baik diajarkan kepada secara sembunyi-sembunyi atau tidak masalah, karena nanti akan mencari jalannya sendiri. Sebagaimana air ya akan mencari jalan yang lebih rendah. Demikian juga adalah ilmu laduni ma'arif ar-rabbaniyah, itu menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an. Syekh Ibnu Athaillah sependapat dengan mayoritas ulama. Agar apa? Agar bagi orang yang dianugerahi ilmu laduni dan kemakrifatan rabbaniyah untuk tidak menyebarluaskan kepada sembarang orang, akan tetapi diajarkan kepada orang-orang tertentu, sehingga anwarus saroil ulumul laduniyah ma'arif rabbaniyah tadi itu ditutupi oleh Allah dengan bentuk zahirnya seseorang, karena saking cemburune Allah Subhanahu wa ta'ala biar tidak diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Subhana man lam yaj'alid dalil ala auliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi. Ya masih ono min ya tetep dalilu. Walam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaihi subhanaman moho nucekake ingsun kelawan moho sucine zat Allah lam yaj'al kang ora ndadekake sapa man adalila ing perkara kang nuduhake ala aulia ing ngatasé pira-pira kekasih Allah illa min haitsu dalilu angin diwaca dalilu ya gak apa-apa, diwaca dalili ya ndak apa-apa alfiah. Illa min haitsu dalilu saking sekirane utawi dalil iku maujud alaihi ing atase illa min haitsu dalil ali subhana man lam yaj'alid dalil ala auliyaihi illa min haitsu dalil alaihi illa bin haitsu dalil angin saking sekirane utawi dalil iku maujud alaihi ing atase Allah utawa ing atase man min illa min haitsu dalilu angin sekirane utawi perkara kang nuduhake iku maujud alaihi ing atase Allah nuduhake alaihi ing atase Allah utawa man
walam yusilan ora nekaake sapa man ilaihim maring auliyaihi ilaman angin wong aroda kang ngersake sapa Allah ayu silau ing yen to nekaake sapa Allah ing man aroda ilaihi maring Allah ilaihi maring subhana man maring Allah biar jelas ilaman angin wong aroda kang ngersake sapa Allah ayu silau ing yen to nekaake sapa Allah ing man aroda ilaihi maring Allah. Maha suci Allah, zat yang menjadikan dalil, suatu yang menunjukkan pada kekasihnya Allah, ya. Apa menjadikan dalil hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Umumnya orang kan istidlal itu dari makhluk untuk menunjukkan keagungan, kebesarannya Allah. Lah ini tidak dari dalilnya adalah Allah itu sendiri. Allah lah hakikat dalil karena Allah Al-Hadi. Ya. Jadi umume wong kelasnya kita fenomena al-mukawanat yang ada di alam semesta ini adalah sebagai dalil yang menunjukkan keagungan dan kebesarannya Allah. Nah, bagi orang-orang yang wusul dalilnya itu ya Allah itu sendiri. Karena apa? Allah itu Al-Hadi, zat yang maha menunjukkan, hakikat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran disebut hudan itu secara majasi, hakikat yang menunjukkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah instrumen, alat untuk menunjukkan. Saking dahsyatnya petunjuk Al-Quran sehingga disebut hudan. Seakan-akan ainul hidayah, tidak lagi sarana untuk menunjukkan, petunjuk itu sendiri. Saking dahsyatnya Al-Quran dalam memberi hidayah. Ad-dalil, suatu yang menunjukkan atau suatu yang menyampaikan, mengantarkan. Para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditunjukkan, diantarkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan oleh yang lainnya. Artinya apa? Semata-mata murni anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu untuk di branding masalah apa jadi waline Allah di iklan ya di membikin jaringan maklar, nggak perlu. Karena apa? Yang menunjukkan itu Allah itu sendiri, ya. Dan wilayah kekasih, ya, derajat kekasihnya Allah itu, kedudukan dicintai Allah itu merupakan anugerah, bukan permintaan. Sebagaimana nubuwah dan risalah adalah anugerah dari Allah. Beda mana kalau Al-Kindi, ya kan? Kalau baca filsafat itu, kalau menurut Al-Kindi nubuwah risalah itu termasuk kasbi, iso diupayakan. Meskipun pada kenyataannya beliau ya nggak menyampaikan mari Kanjeng Nabi Muhammad ono gak sing wong ikhtiar terus hasil jadi nabi atau jadi rasul, ya nggak menyampaikan. Jadi hanya sekedar konsep, sekedar teori bahwa nubuwah risalah itu bisa diupayakan. Itu menurut Al-Kindi. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, walam yusil ilaihim ilaman aroda ayusilahu ilaihi, semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar hatinya para kekasihnya Allah syuhudul minnah at-tabari minal hauli wal quwwah, sedikit pun nggak ada da'awi wal
hawasat, nggak ada pengklaiman bisa ini bisa itu, nggak ada kekasihnya Allah. Kalau ada, oh ya berarti belum, masih mudda'i. Rubama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hujiba angka al istishrafu ala asroril ibadi. Rubama atla'aka, terkadang aweh weruh sapa Allah ing sira ala ghaibi malakuti ing atase perkara samare pira-pira kerajaane Allah. Malakut, alam mulki, alam malakut, alam jabarut. Jadi alam itu kan ada 3, alam mulki, alam malakut, alam jabarut. Alam mulki apa? Yang bisa kita sentuh, bisa kita temukan dengan panca indera, dengan asumsi, itu namanya alam mulki. Lah alam malakut, suatu yang bisa ditemukan, bisa disentuh dengan ilmu dan kepahaman. Sedangkan alam jabarut ini apa? Bisa disentuh dengan mata batin dan kemakrifatan. Itu menurut sufiyah. Rubama, itu pun para ulama sufiyah berbeda-beda. Rubama adalah akaing dalam kapan-kapan paring weruh. Rubama adalah aka, terkadang paring weruh sapa Allah ing sira ala ghaibi malakuti ing atase perkara samare malakute Allah. Wahaj wa hawa hujib, bukan berarti ke Allah berada di alam malakut, bukan. Bagaimanapun juga malakut itu ya alam ya. Maksudnya miliknya Allah. Ala ghaibi malakuti ing atase perkara samar alam malakuti milik Allah. Wa hujiba lan den aling-alingi angka ando saking sira opo al istishrafu amrih ngeparek, amrih ningali ala asroril ibadi ing atase pira-pira siri rahasiane kawulane Allah. Nah, ini haknya Allah, bisa merasakan, menemukan keagungan dan kebesarannya Allah. Bisa seakan-akan mendengar tangisannya penghuni neraka, bisa mendengar, melihat, seakan-akan melihat ya kenikmatan-kenikmatan yang dinikmati oleh penghuni surga. Itu kan semuanya adalah gaib. Makanya ketika ada sahabat yang mencapai semacam itu, langsung ditanya oleh Rasul, wa misdaku kaulika, bukti omonganmu itu benar itu apa? Kok awakmu sampai wani ngomong semacam itu? Jadi semua statement diperlukan dalil, diperlukan bukti, ya kan? Ketika statement gak ono dalile, ya wis ngalah, kalah, ya kan? Jadi suatu pernyataan itu harus ada dalil yang membenarkan. Rasulullah sendiri yang minta semacam itu nggak ngamuk sahabatnya. Itu kan pendidikan pada kita bahwa suatu kebenaran itu tetap dilandasi oleh suatu dalil, suatu burhan, atau kau bahasa akademiknya by data. Datanya ya tetap dianalisa, divaliditasi, wis ono datane kok ternyata nggak valid, ya akhirnya kesimpulannya keliru ya. Setelah ono data dianalisa, validitasi, oh bener soheh ya. Akhirnya kesimpulannya mendekati benar, minimal mendekati benar. Jadi oleh karena itu ya ulama, para peneliti, para akademisi itu boleh salah.
gak popo salah itu, ya gak boleh dusta, sehingga oleh mbujui. Kalau salah suatu yang biasa. Rubama adalah aka ala ghaibi malakutihi. Ini haknya Allah. Ditunjukkan bisa melihat hal-hal yang samar dari kerajaan malakutnya Allah. Wa hujiba angkal istisyraf ala asroril ibad. Lalu ditutup oleh Allah. Nggak bisa mendekati, nggak bisa melihat siri rahasianya hambanya Allah. Atau kadang sebaliknya, bisa ngketok siri rahasiane orang lain, itu kan? Seperti Sayyidina Utsman dengan bahasa sindiran, ya. Orang yang datang padaku itu kok ada bekasnya zina ya di wajahnya. Tujuannya apa? Untuk biar tobat. Jadi bagi orang yang dianugerahi bisa melihat asroril ibad, siri rahasiane kawulane Allah, mempunyai kewajiban disertai agar menyertainya dengan sifat rohmannya Allah. Etikanya semacam itu. Kalau tidak disertai dengan akhlak adab sifat rohmannya Allah, nanti akan menjadi bumerang pada dirinya sendiri. Itu bahayanya semacam itu. Jadi nggak enak-enakan orang yang dianugerahi semacam itu. Ono SOP-ne, ono tata kramane. Ya. Sehingga biasanya dijadikan sebagai sarana untuk mengingatkan yang bersangkutan agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, didoakan dan sebagainya. Tidak untuk membuka aibnya orang lain, bukan. Ya. Sehingga disertai dengan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Wa hujiba angkal istisyraf ala asroril ibad. Ya. Itu sebaliknya, kadang ditunjukkan keghaiban ala malakut, dihalang-halangi asrorul ibad, ataupun sebaliknya. Itu haknya Allah, bukan hak menungso. Man utawi sapa wonge, ini ono atla'a iku, man atla'a utawa utli'a ya ndak apa-apa. Man utawi sapa wonge iku utli'a, nek utli'a ya den paringi weruh sapa man. Nek atla'a ya membuang dhamir atla'ahu. Man utawi sapa wonge iku atla'a aihu, paring weruh sapa Allah ing man, membuang hu. Ala asroril ibad ing atase pira-pira siri rahasiane kawulane Allah. Walam yatakhallaq, lan ora berakhlak sapa man birahmati kelawan kasih sayang al ilahiyati kang bangsa kepengeranan. Kana moko ana apa ittilauhu oleh ningaline man ing asrorul ibad iku fitnatan dadi coba alai ing atase man, wasababan lan dadi sebab ya juru kang narik apa sabab alwabala ing bencana ilaihi maring man. Ini barang siapa dianugerahi oleh Allah bisa melihat kesamaran-kesamaran orang lain, terus orang tadi tidak menyertainya dengan sikap, pandangan, ya, ucapan rahmat kasih sayang, ar-rahmah al-ilahiyah, maka anugerah diberi iso ketok siri rahasiane wong adalah sebagai cobaan dan bisa menjadikan berpotensi menariknya kepada bencana. Nah itu
Ar-Rahman yarhamuhumur Rahman irhamu ahlal ardi yarhamukum mang fis sama. Jadi tetap sudut pandangnya harus welas asih. Ya. Di antara sudut pandang welas asih, melihat orang yang melakukan maksiat, mabok-mabokan, molimo ini dilihat sebagai apa? Orang yang lupa, orang yang ghaflah, tidak menghukumi. Itu termasuk apa? Sudut pandang rahmah al-ilahiyah seperti yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Romo Ki Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu an, ya, memandang orang-orang yang masih bergelut di kemaksiatan, boiku mabuk-mabukan, boiku molimo dan sebagainya, dipandang sebagai orang yang ghaflah, lupa. Jeneng wong lali ya dielingno, wis dielingno kok lali maneh ya dielingno maneh terus. Rahman, rahmah al-ilahiyah terus. Itu akhlak orang yang dianugerahi asrarul ibad. Nek gak ngono dadi fitnah, akan menjadi ujian cobaan dan menjadi bumerang, bisa menarik dirinya celaka, bisa-bisa su'ul khotimah seperti Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu karomahnya luar biasa. Wong santrinya puluhan ribu punya karomah, santrinya aja punya karomah, bisa terbang, bisa ini dan sebagainya. Tapi apa? Akhir hayatnya su'ul khotimah. Karena apa? Mendoakan buruk kepada Nabi Musa, tidak disertai dengan akhlak rahmah al-ilahiyah. Contoh nih Bal'am bin Ba'ura, melet-melet kaya anjing. Hadzun nafsi fil maksiat dohirun jaliyun wa hadzwa fit ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma khufiya sokbu ilajihi utawa sokbun ilajuhu. Nek didadekno beramal sokbun apa ilajuhu utawa sokbu ilajihi ya enggak apa-apa diidhofano. Terserah wong gak ana harokate kok salah dhewe kan. Hadzun nafsi utawi bagiane nafsu bil maksiati ing dalam kemaksiatan mayu khalifus syariah, segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat itu maksiat. Mbuh perkara samar, mbuh perkara zahir. Kalau yukhalifu syariah namanya maksiat. Kalau yuwafiqu syariah namanya taat. Jadi maksiat itu zid, lawan daripada taat. Bagiane nafsu ing dalem maksiat iku zahirun jelas, iku zahirun pertelo jaliun kang jelas, cetha welo-welo kalau orang Jawa. Yang jelas cetha welo-welo. Bagian nafsu kita dalam kemaksiatan itu jelas, ya, meripat. Bagian nafsu melihat hal-hal yang diharamkan, jelas kepentingannya nafsu itu jelas, cetha welo-welo. Masih wong bodho yang ngerti. Nah itu kepentingannya nafsu. Wahadzuha utawi bagiane nafsu fit taat ing dalem taat iku batinun kang samar, khofiyun kang banget samare. Sedangkan kepentingannya nafsu dalam taat, dalam segala yang sesuai dengan syariat itu samar. Makanya apa? Dawuh Kanjeng Nabi kaya semut gremet di malam hari. Semut hitam yang gremet di malam hari di atas batu hitam yang licin, gelap gulita, ya enggak ketok, batinun khofiyun. Oleh karena itu apa? Pentingnya untuk muhasabatu nafsi, untuk ngoreksi diri kita. Ketika ternyata dorongannya kok belum untuk
Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi, ya jangan ditinggalkan. Masih ono riyae, jangan ditinggalkan. Jamaah mari dibalas dulu, ternyata ono riyae. Wis nek ngono gak usah jamaah, percuma ono riyae dorongane ya. Tarkul amal li ajli riya ainu riya. Justru itu riya yang sejati. Terus ya apa? Ya tetap jamaah istiqomah sambil berjuang untuk merangi titik-titik noto niat. Ono menggok maneh perbarui lagi terus merupakan mujahadah. Gak ono marine. Wa mudawatu ma utawi nambani perkara khofia kang samar apa ma iku sok bun iku sok bu ilaji iku sok bun angel apa ilajuhu nandangine ma khofia ngobati suatu penyebab penyakit yang samar itu sulit dibanding ngobati penyakit yang tampak cetha welo-welo. Nah, makanya apa? Orang yang melakukan maksiat itu mudah diobati dengan sesal menyesali, ya, dibanding dengan nobatinya orang yang rumongso melakukan kebaikan. Apalagi merasa sudah sampai bisa wusul di hadirat Allah sehingga merasa sholat sudah nggak wajib, puasa nggak wajib, zakat nggak wajib, haji nggak wajib. Wah, ini sudah angel. Pengobatannya sudah angel orang yang semacam ini. Harapannya sulit. Harapannya sulit untuk diobati. Karena apa? Merasa benar, dirinya merasa benar. Berbeda orang yang melakukan maksiat. Dia ada titik, ada fitrah kesucian bahwa kemaksiatan itu adalah pelanggaran. Akhirnya apa? Karena merasa melanggar pelanggaran, akhirnya merasa hina, tobat, sesal menyesali, memperbaiki dirinya. Hadun nafsi fil maksiyah zahirun jaliyun wa hadhu fitu abatinun khofiyun wa mudawatu ngobati dawak dari dawak wa mudawatu ma khufiyah sokbun ilajuhu sokbu ilajihi, terserah sokbu ilaji kangelan nandangine ma khufiyah sokbun opo ilajuhu, terserah. Wallahu alam bisawab wa ilail marji'u wal ma'ab.